Saudara sekalian, karunia-karunia roh memiliki tempat yang sangat penting atau yang sentral dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi aspek organisasi yang melibatkan seluruh potensi manusia atau anak-anak Tuhan dalam gereja guna membangun satu manajemen atau organisasi yang baik harus diperhatikan dengan serius. Tentu pengorganisasian gereja menurut prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Bila tidak ada manajemen yang baik, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, di Kisah Rasul pasal 6, rasul-rasul pun sadar bahwa mereka tidak dapat menangani semua masalah. Sehingga mereka menunjuk orang-orang yang melayani meja. Artinya, melayani masalah-masalah rutin jemaat. Saya percaya pada zaman dulu seperti zaman hari ini, ya, kalau bukan Om Petrus yang besuk, merasa belum dibesuk. Ya, kalau bukan Yohanes yang mendoakan, belum terasa didoakan. Ya. Tetapi rasul-rasul sendiri menunjuk orang-orang yang menjadi tangan-tangan dan kaki-kaki pelayanan, saudara. Yang juga harus mengambil alih tugas-tugas pelayanan. Nah, karunia roh penting, tetapi manajemen organisasi gereja juga penting. Dampak negatif yang tidak terduga akan menyergap gereja-gereja yang tidak memperdulikan organisasi. Ya, saudara. Tatkala jemaat bertambah, aktivitas bertambah, sumber daya manusia kurang, maka terjadi keguguran iman. Memang seharusnya, idealnya, saudara, perkembangan jemaat itu bukan sekaligus 100. Dimulai dari 12 orang menjadi 120, lalu seterusnya. Orang-orang yang menjadi orang Kristen mula-mula adalah orang-orang Kristen yang mendengar kebenaran, yang diajar kebenaran, sehingga satu roh dengan pemimpinnya, satu roh dengan gembala sidangnya. Baru semua terbangun. Organisasi sebaik apapun, saudaraku sekalian, kalau tidak ada pengertian kesatuan roh, tidak mungkin jalan. Memang idealnya dari 12 orang saling mengerti satu dengan yang lain, lalu berkembang lagi. Nah, kalau kita melihat Keluaran pasal 18, di sana kita menemukan bagaimana Musa pun juga mendelegasikan tugas-tugas itu kepada orang-orang di bawahnya. Memang ada masa transisi, saudara, ketika yang datang ke rumah melawat bukan Yohanes, bukan Petrus, tetapi diaken-diaken yang lain. Memang ada masa transisi. Tetapi kalau diaken-diaken ini, pelayan-pelayan ini, saudara, memiliki kapasitas pelayanan yang baik, maka jemaat yang dilayani akan merasa puas. Tetapi sekali lagi masalahnya seperti yang tadi saya kemukakan. Kadang-kadang gereja dalam 1 tahun sudah sekian ratus jumlahnya. Akhirnya kesulitannya adalah orang-orang yang bisa sehati. Kesulitannya adalah menemukan orang-orang yang bisa satu roh, satu jiwa. Dalam Filipi pasal 2 itu, satu roh, satu jiwa, satu tujuan. Susah menemukan yang begitu. Nah, tetapi kita juga melihat satu kenyataan di gereja-gereja, khususnya gereja-gereja karismatik, gereja-gereja aliran Pentakosta, karismatik, gereja Betel, ya. Tidak jarang, saudaraku, pemimpin tertingginya tidak suka ada organisasi yang bisa mengganggu kedaulatannya. Kalau ada bendahara, istrinya nggak bisa ngitung duit. Kalau ada pengerja yang nanti bisa menarik perhatian jemaat, memiliki karisma yang melampaui pimpinan, wah, anaknya bisa tidak jadi gembala sidang. Sehingga dinasti penguasaan gereja bisa putus. Akhirnya orang-orang yang menonjol ini disingkirkan. Ya.
hal-hal seperti ini disebut sebagai politik agama atau politik rohani. Kalau Bapak Ibu belum pernah mendengar atau belum pernah melihat peristiwa itu, tentu apa yang saya tulis di sini bukan satu fantasi, bukan dongeng yang dikarang, bukan cerita seperti fiksi. Ini hal-hal yang memang terjadi. Kalau gereja-gereja yang manajemennya bagus, organisasinya bagus, saudaraku sekalian, maka di sana pendeta tidak bisa dominan. Tetapi masalahnya muncul juga ketika para majelis-majelisnya tidak bertumbuh dalam kebenaran. Mereka memutar roda pelayanan hanya secara organisasi. Nah, ini juga rusak, saudaraku. Nah, apabila gereja tidak memperhatikan ini, maka akan terjadi ketidaktertiban. Semua keputusan harus datang dari pimpinan tertinggi yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pengkultusan. Tidak jarang gereja-gereja seperti ini akhirnya dikendalikan oleh tokoh-tokoh yang lupa bahwa dia adalah pelayan. Dia lupa bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya yang semuanya memiliki beban dan tanggung jawab. Lupa bahwa ia bukan Tuhan. Ia membutuhkan anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi. Sebagai akibatnya tanpa disadari, kursi Tuhan pun diduduki oleh pemimpin-pemimpin seperti ini yang tidak mengenal siapa dirinya. Ya, saya harap saudara tidak pernah ketemu kasus-kasus seperti ini. Tetapi kalau saya sebagai pengerja yang sudah keliling di beberapa gereja, saya sudah melihat kerajaan di dalam gereja. Apalagi kalau yang membangun gereja itu opanya. Turun ke anak. Nanti anak turun ke anak lagi. Seperti satu gereja di salah satu kota di Jawa Barat. Papanya meninggal. Kolektanya setiap kali hari Minggu dibagi 4. Karena anaknya 4. Ini bukan dongeng. Kalau ada yang mendengar hari-hari ini, itulah. Pasti kalau gereja-gereja seperti ini mulai ada politik agama, politik rohani, religious politik. Dalam hal ini terdapat pemimpin gereja yang tidak mengendaki ada pengaturan organisasi secara baik dalam gereja. Memang membangun satu organisasi yang baik tidak mudah, saudaraku sekalian. Sebab membutuhkan juga SDM yang memadai, saudara. Tetapi gereja harus berani untuk membangun sistem manajemen dan organisasi yang baik. Ya, baru-baru ini kami sedang mengurus soal yayasan. Sebab gereja juga harus dikontrol oleh akuntan publik yang baik, ya Pak Bibnya. Jadi nanti uang gereja dimasukkan di yayasan, begitu ya Pak. Lalu yayasan dikontrol oleh akuntan publik. Ya, itu lebih clear di situ, saudaraku. Clear. Ya. Tapi saya kira kalau gereja-gereja yang merasa bahwa pendirinya adalah opanya, ya, lalu anaknya mewarisi, sekarang cucunya harus mewarisi, saudara. Di situ kedaulatan dan kebebasan pemimpin bisa terganggu. Pemimpin tidak bisa otoriter. Ya. Dengan kata lain, hukum organisasi adalah diri pemimpin itu. Bahkan tidak jarang sampai tingkat di mana yang menjadi kepala gereja adalah tokoh pemimpin-pemimpin tersebut. Saudara, ini berbahaya, saudara. Nah, betapa mengerikan kalau seorang pemimpin yang merasa telah memiliki karunia istimewa dari Tuhan menyatakan bahwa semua keputusannya itu pasti selalu dalam kehendak Allah. Pasti selalu tidak bercela. Tidak boleh dibantah. Wah, kalau dia tidak mengerti kebenaran Alkitab, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, wah, betapa berbahayanya gereja seperti itu. Kita ada di gereja Betel, saudaraku. Dengan sistem otonomi di mana gembala sidang itu pemimpin tertinggi. Ya.
bukan majelis, bukan jemaat. Tetapi kita belajar ya untuk membangun satu organisasi yang baik. Walaupun masih belum sempurna, tapi kita mau punya komitmen gereja ini harus diatur dengan organisasi yang baik. Tidak boleh ada politik agama. Dan salah satu hal yang bisa menghindarkan kita dari keterpurukan tersebut adalah kita tidak boleh berhenti bertumbuh dalam kebenaran dan tidak boleh berhenti memperluas pekerjaan Tuhan. Nah, kita tidak boleh takut kalau gereja punya organisasi seperti ini. Walaupun sekarang harus diakui kita belum sempurna. Nah, kalau seorang pemimpin yang tidak mengenal kebenaran menjadi lupa diri, kemudian menjadi top decision maker, sedangkan dia tidak mengenal kebenaran, tanpa sadar dia bisa dikendalikan oleh kuasa kegelapan di belakangnya. Kelihatannya ini ucapan berlebihan, saudara. Paling tidak, gereja itu tidak menggiring umat betul-betul mau menjadi sempurna. Paling tidak. Nggak mungkin. Kalau pendeta sudah berpolitik, pendeta punya kepentingan uang, pendeta punya kepentingan nama baik, pendeta punya kepentingan anaknya, keluarganya akan mewarisi gereja. Wah, nggak mungkin ada pengajaran sampai tingkat bottomless. Bottomless itu artinya sudah habis-habisan, nggak berdasar. Kita sendiri akan dikoreksi. Betulkah kita mau sempurna? Betulkah kita mau menjadi corpus delicti? Sebab keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu mau menjadikan kita corpus delicti, corpus delicti. Nah, ini penting untuk saudara perlu tahu. Menjadikan kita corpus delicti, corpus delicti. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, saudaraku sekalian, iblis terbukti berbuat salah. Ya. Tuhan Yesus menjadi corpus delicti, saudaraku. Ya. Nah, ketika salib dipikul Tuhan Yesus dan Tuhan mati di sana, Tuhan menjadi corpus delicti. Tetapi kenapa iblis tidak bisa dihukum sekarang, waktu itu, seketika? Belum. Karena waktunya belum tiba. Kenapa waktu belum tiba? Karena belum cukup jumlah corpus delicti yang lain. Ini begini, saudara. Maaf, ini perlu lebih besar. Tuhan yang besar deh. Sampai waktunya cukup, Tuhan datang kembali. Iblis baru bisa dihancurkan, di api kekal. Nah, pelayanan kita itu membangun corpus delicti ini, saudara. Ya. Ini, membangun ini. Membangun ini. Kalau belum genap jumlahnya, belum bisa. Kita yang mempercepat kedatangan Tuhan. Saudara bisa ngerti maksudnya? Kalau pelayanan kita punya proyeksi jelas seperti ini, kita mau jadi corpus delicti seperti ini, kita setengah mati. Saudara. Kita semua akan bergumul. Gak akan mengizinkan yang namanya politik agama, politik rohani. Gak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Bahkan ambisi untuk punya gedung gereja besar juga enggak. Tapi kalau supaya tidak berdesak-desakan, iya. Sekarang siapa yang tidak bangga jadi pendeta yang gerejanya besar, saudara? Ayo. Jangankan pendeta. Jemaatnya pun ikut bangga. Itu gerejaku. Betul enggak? Kebanggaan macam begini apa gunanya? Enggak perlu. Supaya kita nyaman duduk. Ya, saya setuju. Nah, bagaimana supaya kita punya gedung gereja? Ya khotbah perpuluhan. Ya khotbah persembahan. Ya jilat orang kaya. Nah, kalau begini, bagaimana bisa membangun corpus delicti? Yang ada politik gereja. Nanti kalau sudah gedung gereja besar, dia nggak akan rela orang lain menguasai. Sebab dia merasa dia telah punya jasa. Nah, kalau seorang hamba Tuhan tidak mengenal kebenaran, ambisi punya gedung besar, ambisi dihormati orang. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, saya kasih tahu ya. Kalau pertemuan para pendeta-pendeta, kita itu punya godaan untuk menunjukkan kita ini pendeta yang sukses. Anda kalau reuni ketemu teman bagaimana?
Kayak begitu dulu saudara. Sama. Sudah berapa kali saya mendengar orang pendeta berkata begini, gimana bisa khotbah di TV? Masukin dong gua, gimana caranya? Ya gimana ya? Cari kesempatan. Tapi sekarang kalau saya muncul di TV itu mau apa? Mau menyaingi pendeta lain. Makanya tanggung jawab saya ini besar banget saudaraku. Berat saudara. Kalau saya menyimpang sedikit itu rusak semua saudara. Bisa ngerti? Rusak semua saudara. Kalau ada politik itu, agama dalam gereja. Visi pemimpin ternyata ambisi pribadi. Dan jemaat dimobilisir, digerakkan untuk mencapai visi itu. Padahal belum tentu itu berasal dari Tuhan, saudara. Siapa yang bisa bantah kalau pendeta seperti saya berkata Tuhan kasih visi? Dari 100, enggak 1. Dari 1000 baru 2 mungkin yang mengatakan. Enggak kali gitu. Rata-rata. Ya. Apalagi kalau pendeta sudah berkarisma. Aduh saudara, dia ngomong A juga orang percaya A, saudara. Jadi jangan saudara pikir enak tuh jadi gembala sidang terhormat, ditakuti orang, disegani. Kalau dia tidak berjalan dengan Tuhan dan apa yang dipikirannya bukan dari Allah, pasti ada politik agama, politik rohani dalam gereja, saudara. Kurbannya luar biasa, saudara. Dan kalau saya sekarang bicara seperti ini, saya bukan orang yang sudah punya nilai baik. Saya bisa jatuh. Masih bisa jatuh. Tapi saya nggak mau jatuh. Bukan nggak bisa jatuh. Bisa. Tapi saya nggak mau jatuh. Saya mau jaga. Nah kalau saya menyadari selama ini ya, atau hari-hari terakhir ini, atau tahun terakhir ini, saya berusaha untuk melakukan firman asal dan makanan pakaian cukup. Lebih dari yang kupakai, kumakan. Kalau Tuhan mau ambil, saya kasih Tuhan semua. Aku belajar untuk melihat langit baru, bumi baru. Pagi-pagi bangun sudah tengah. Tuhan jadikan hariku ini hari yang berharga. Aku bisa mengenal Engkau dan bertemu dengan Engkau. Setiap malam saya berdiri, saya angkat tangan. Tuhan kalau ada kesalahan hari ini, ampuni, maafkan aku. Itu saja perubahannya tidak seperti yang saya harapkan. Gak jebret gitu loh. Pelan. Jadi takut saudara. Saya tidak boleh punya keinginan. Apalagi bangga dengan merek jam atau baju. Aduh. Atau naik mobil bagus lalu bangga. Waduh. Rusak saudara. Rusak. Gereja harus jadi kerajaan di mana Tuhan Yesus menjadi raja. Dan saya koordinator pelayan-pelayannya. Saya bukan rajanya. Kalau gereja menjadi kerajaan pendeta dan mulai muncul politik agama. Cara-cara pemimpin gereja mempertahankan kedudukan untuk dirinya, untuk keluarganya. Kesetiaan jemaat untuk mengumpulkan kekayaan dan berbagai kegiatan yang pada dasarnya adalah untuk kebesaran pribadinya. Wah, itu politik agama oleh jalannya. Sampai ke ramah tamahan begini misalnya nih. Karena beliau ini orang yang banyak duit atau punya pangkat atau saya bisa butuhkan suatu saat sampai saya mengucapkan selamat malam dan berkati. Itu sampai hati kita tuh nggak tulus loh, nggak sama dengan yang lain loh. Ya memang kalau orang tua, saudara, saya salaman sama orang tua, kepala saya lebih nunduk. Harus itu sopan santun. Lebih nunduk pagi. Kalau anak muda beda. Kalau udah mulai seumur kita menunduk. Itu sopan santun. Tapi nunduk kita itu karena kita mau betul-betul menjadi berkat. Atau karena kita punya ada sesuatu. Kita kan bisa baca diri kita kalau kita jujur, saudara. Amin. Nah, politik-politik begini tidak boleh ada. Nah, tidak jarang muncul pernyataan-pernyataan dan peraturan-peraturan dalam gereja yang dianggap sejajar dengan firman. Misalnya, jemaat harus memberi perpuluhan. Kalau tidak, jemaat akan dikutuk dan menjadi miskin. Ini apa sih? Tuhan itu kan gak butuh uang kita. Tuhan butuh hati kita. Kalau hatimu benar, baru persembahanmu pun juga
bener. Kalau hatimu belum bener, buat apa kasih persembahan? Jadi nggak butuh nih Pak. Saya nggak jawab kalau orang ngomong gitu. Ini bukan soal butuh nggak butuh. Kita kumpul di sini mau belajar bener. Saya juga belum bener. Kita mau bener semua. Masalahnya bukan berapa banyak duit yang kita berikan, tapi hati kita bener enggak. Lalu hidup kita tiap hari melukai orang enggak. Itu aja saudaraku. Memang khotbah-khotbahnya itu logik loh. Perempuan itu seperti tembok saudara. Jadi kalau ada perempuan itu usahamu bangkrut. Dimakan belalang pelahap. Itu masuk akal tuh. Bagaimana dengan orang kafir yang tidak beri perempuan tapi makin kaya? Bagaimana orang-orang kita yang tidak pernah kasih perpuluhan? Saya yakin saudara, penghasilannya bukan ratusan juta, bisa miliar. Berapa kasih perpuluhannya? Saya bukan mau menuntut perpuluhan loh ngomong begini. Kalau mau jujur, berapa perpuluhan yang Anda berikan? Gaji saya Pak, 5.500.000. Insentifnya? Dividen tahunannya? Kalau you bisa dagang-dagang itu digulkan masih enggak? Belum tentu. Bagaimana bisa ngitung dengan baik? Beda masyarakat agraris di Israel. Jelas. 5 ton hasilnya dipotong sekian. Mau penghasil dari mana lagi? 10 domba. 1 dikasih. Jelas. Dan yang menerima juga suku Lewi, saudaranya sendiri yang tidak mendapat bagian warisan. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Israel. 12 suku, 1 tidak dapat, yang 11 kasih dong buat yang 1. That's it. Jadi kalau begitu perpuluhan salah Pak. Saya nggak katakan salah. Kalau ada angka 1/10 pakailah. Silahkan. Tapi sebenarnya segenap hidup kita milik Tuhan. Kalau orang pakai Maliaki pasal 3, itu Tuhan lagi marah. Ayat marah juga pakai situ dah. Lagi marah kan? Kamu ngerti enggak? Kalau kamu kasih bersama tingkap langit itu buka. Sekarang dipakai begini. Nih Tuhan kasih bersama. Buka tingkap langitmu ya. Ya ampun dah. Ngerti nggak saudaraku? Maliaki 3 itu Tuhan lagi marah, kesel gitu loh. Kenapa kamu menipu aku? Kalau kamu kasih persembahan, tingkap langitku buka untukmu. Lalu ini ayat dipakai untuk mengintimidasi. Kenapa? Seandainya gereja bangkrut, lah yang rugi siapa? Saya lupa banyak cerita ya. Saya lupa banyak kesaksian, tapi istri saya masih ingat ya. Saya lupa hari-hari terakhir ini cerita sama siapa, saya ada di situ. Ya udah tua ini lupa nih. Dia bilang gini, Pak Eras itu anti cari dana dari muda. Waktu saya menikah, angpaunya itu Pak. Diganteng itu duit, dihitung di ranjang pengantin. Udah. Jadi semalaman ngitung duit itu rame-rame gitu. Dibayarin utang gereja. Karena saya dapat jemaat kecil, pendetanya enggak ada, lalu ditinggal utang. Waktu saya gembalakan, lalu datang yang punya uang, minta. Ya, sekarang tanah itu menjadi tanah Rehobot Perdata. Gitu. Nah, saudara, lalu tanahnya udah, tapi ini kan masih sebagian bilik, ini tahun 1987 gitu ya. Terus kita gali saudara, kita kasih fondasi. Udah bikin fondasi, nggak ada duit. Suruh bikin makan malam kayak nggak ada. Kita harap Tuhan. Kalau mau bangkrut, emangnya gereja siapa? Kalau mau hujan bocor, emang gereja siapa? Sampai 3 tahun atau berapa tahun atau 4 tahun saya lupa. Baru ada dana. Waktu dana. Sudah apa yang terjadi? Fondasinya hilang, ambles. Ternyata itu tanah rawa. Makanya Tuhan sudah ajar begitu. Tapi ketika saya mulai makmur, saya lupa. Saya mulai nggak militan, kurang militan. Karena saya lihat orang pendeta besar. Lalu saya lihat, ini dulu di bawah lifting saya nih. Udah jadi begitu, oh kok juga bisa. Mulai edan. Hah? Ngerti tidak saudara? Untung mulai sadar lagi. Seandainya ini tutup, lah siapa yang rugi? Memangnya aku punya kepentingan apa?
Nah, ini yang namanya nothing tulus baru. Ya, saya belum sempurna, tapi yang saya katakan ini ya, apa yang saya alami, saudaraku. Nah, dulu kan masih ada sedikit lah ya kesan-kesannya kasih persembahan. Makin ke sini makin enggak. Ayo bener. Ayo bener. Ayo kita mandang langit baru, bumi baru. Kalau sampai mindset sudah dirubah oleh kebenaran firman, kita mah pasti mati. Dan banyak yang pasti mendahului saya. Itu begitu masuk pintu surga, dia baru bilang terima kasih untuk kehadiran pendeta itu. Cukup itu, tidak lebih. Makanya pelayanan nggak boleh bisa digaji. Nggak boleh bisa digaji. Dan makin hari kita makin lihat langit baru, bumi baru. Lihat-lihat penderitaan manusia. Orang kaya pun bermasalah. Ya, seberapa senangnya makan daging Kobe. Seberapa senangnya kita bisa tidur di hotel mewah. Segitu aja. Lalu dunia serba tidak jelas. Apalagi di Indonesia ini. Yang pasti di Indonesia ini ketidakpastian. Yang pasti adalah, ayo kita ke surga. Orang bilang tuh, orang gagal hidup tuh. Gagal hidup. Untung saya berhasil dalam studi. Untung saya bisa hidup dengan gelar saya hari ini. Nggak di gereja, saya di akademisi, pasti laku. Doktor saya pemerintah. Laku, saudara. Bisa dijual. Tapi ketenangan dunia itu terbatas, saudaraku. Amin. Kita harus jadi corpus delicti. Anugerah Tuhan untuk menjadi corpus delicti ini. Jadi kalau kita sampai maksa orang kasih persembahan, takut tutup, takut bangkrut. Aduh, enggak deh. Ya ilah, kita bakal mati loh. Bawa apa-apa loh. Kalau dia punya kans dari seorang menteri atau apalagi presiden, saya berani loh bertaruh. Kalau pengusaha ya, kalau dia jadi presiden, saya mau taruh berapapun. Jadi menteri di negara-negara di mana kolusi subur. Nggak mungkin saya taruh 100 miliar pun saya dapat 1 triliun. Betul nggak? Nah kalau Tuhan Yesus jadi raja, you taruh berapa? Kok bodoh? Nah, tapi orang kan yang punya kesadaran tidak banyak. Oke? Kalau belum sadar, tidak usah kasih. Jangan diintimidasi, nggak kasih berpuluhan, bangkrut. Sampai ada orang datang ke pendeta berkata, Pak pendeta saya punya masalah ini. Perkataan pertama pendeta itu bilang gini, kasih berpuluhan nggak? Coba saudaraku. Ini politik agama. Saya masih ingat, saudara. Ingat sekali. Waktu saya masih muda kan datang di gereja, satu gereja karismatik Pentakosta. Waktu persembahan, lagunya begini. Apa yang ku beri buat Tuhanku. Apa yang ku buat bagi Tuhanku. Tidak hilang. Tidak hilang. Diingat di sana, di rumah yang senang. Kita kasih perpuluhan kan. Diingat di sana, tidak hilang. Habis itu kalau dibawa istri pendeta. Saya muda saja mikir, kiapa ini? Apa? Saya waktu muda aja masih mikir. Ya saya cukup lumayan punya otak kan waktu muda ya sudah jalan gitu. Tapi karena kita kan cuma melihat aja. Tidak hilang, tidak. Dibawa istri pendeta. Ditenteng tuh, dibungkus di bawah. Nggak dihitung. Dikububrek. Nggak, kalau lu katakan dikulup, jebret gitu. Terus dibawa gitu. Kok nggak dihitung ya? Tapi memang, saudara, gereja-gereja dulu kan, gereja itu milik pendeta. Harus diakui itu. Ya, jadi nggak apa-apa, belum salah. Mungkin bu gembalanya yang akan menggunakan untuk pelayanan. Jadi kita semua digaji sama gembala, Jadi kita dikasih duit itu bukan dari masjid, dari pendetanya, dari gembala. Saya nggak katakan salah ya kalau itu betul-betul digunakan karena belum ada bendahara. Tapi kan jadi lucu. Berikut hari pasti dalam bentuk yang lain. Beri persembahan sekalian. Akan dipadatkan. Melimpah-limpah. Terus
Kalau di gereja Betel ini kan gembala ada hitungannya dapat 20% atau 15 atau 30. Jumlah sekian dapat sekian, jumlah sekian dapat sekian. Ada anggaran dasarnya ada. Saya tidak ikuti anggaran dasar itu. Ikuti siapa Pak? Saya ikuti nurani saya. Merdeka. Saya mau merdeka. Terus Tuhan akan melimpahkan berkat. Ukuran yang kau pakai untuk, waduh, supaya orang kasih duit tapi tidak mengambil sekian persen. Kan, apa salah Pak? Saya nggak katakan salah. Tetapi kalau itu digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak sungguh-sungguh menuntun orang kepada kebenaran, ya salah loh jadinya. Jemaat atau aktivis gereja tidak boleh mengkritik pendeta. Pendeta harus dikawal, saudaraku. Ya, pendeta tidak boleh ditinggalkan. Saya mendengar. Saya bukan tidak mendengar. Sampai orang-orang dekat saya pun ya sampai bilang, Pak kalau pakai baju, jangan warna begitu. Saya dengar. Kurang enak dilihat. Saya terima kasih. Soal baju, benar. Makanya saya juga lumayan kalau pakai baju. Jangan butek begitu Pak. Ya. Pasti Tuhan taruh orang-orang di sekitar saya yang berbicara. Orang-orang yang lebih tua dari saya yang dalam sebulan sekali paling tidak kumpul lalu bicara. Namun demikian di pihak lain hendaknya saudara yang tidak pantas berbicara jangan berbicara. Jangan Anda merasa tahu padahal Anda itu masih di bawah tempurung saudara. Nggak bisa begini organisasi. Pernah nggak kau pimpin organisasi? Wah, kalau saya sih nggak bisa begini. Pernah nggak kamu mimpin sekian ratus, sekian puluh orang? Belum kan? Diam. Ini bukan kapasitas. Makanya kalau bicara soal negeri ini saya mulai hati-hati. Kalau saya jadi Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga belum bisa ngatur negeri ini, saudara. Jadi kalau kita suka ngomelin pemerintah, aduh, kita sendiri belum tentu bisa. Tapi kalau bicara soal ketidakjujuran, ya memang banyak orang nggak jujur. Ya, tapi jangan disalahkan secara kasar. Nah, kita juga belum tentu bisa. Oke? Menciptakan strata dalam gereja. Strata. Ini pendeta, ini jemaat. Ini imam, ini awam. Saudara, ini terlanjur mengakar dalam pikiran orang beragama. Dan saya sedang berusaha menghancurkan strata ini. Kita semua anak-anak Tuhan yang memiliki standar yang sama. Bukan standar ganda. Ada standar kesucian untuk pendeta, standar kesucian untuk jemaat. Tidak. Semua kita punya standar kesucian yang sama. Amin. Semua juga harus melayani Tuhan. Di tempat masing-masing. Jadi kalau pergi-pergi dengan teman-teman itu suka dibawain tasnya Pak. Nunda enak bener rasanya aku ini. Kayak bos saja. Emang Bapak bos? Suka nggak enak saudaraku. Kalau dia lebih muda atau anak-anak rohani saya bawain sengaja. Tapi kalau seumur atau sejajar, enggak deh. Ya. Saudara jangan sampai kena mental block dan berpikir seakan-akan pendeta punya standar sendiri dan Allah punya standar sendiri. Semua kita punya standar yang sama, anak-anak Allah. Amin. Punya kesucian yang sama seperti Tuhan Yesus. Dan pengabdian tanpa batas seperti Tuhan Yesus. Dan bikin strata. Saya bisa lihat enggak? Ada beberapa gereja yang bikin strata. Amin. Ini hamba Tuhan. Lalu pendeta berdiri dengan keluarganya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kayak ini dinasti yang eksklusif gitu. Terus jemaat lihatin tepuk tangan, ada pendetaku melayani. Semua juga bersama di masing-masing keluarga juga mesti nyanyi. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Masih bersama saya, saudara? Anda ngerti maksud saya? Kayak itu yang eksklusif gitu. Nggak ada, semua kita eksklusif. Kalau ada strata, Tuhan yang menentukan di kerajaannya nanti. Pelayanan berorientasi pada keuntungan, uang, atau materi. Lalu orang-orang yang berduit yang layak melayani Tuhan. Saudara tahu nggak? Kita itu masih ada baunya ini. Cium baunya ini masih ada. Bukan nggak ada, masih ada. Karena kita korban masa lalu. Tapi ke depan nggak boleh. Harus makin strict. Kita harus tegas.
dan mentang-mentang punya duit jadi staf. Nggak boleh. Yang betul-betul mengasihi Tuhan. Memang saudara harus diakui. Peta hidup orang itu harus dilihat. Kan kita nggak tahu orang suci atau nggak suci. Betul nggak? Tertib atau nggak hidupnya. Betul nggak? Tapi orang tertib itu pasti punya ciri, saudara. Pertama, pendidikan. Dari pendidikan masa lalu lu bener nggak? Tapi nggak jaminan Pak. Banyak orang nggak lulus SMP juga kaya. Oke. Yang kedua, ekonomi. Orang kaya banyak nggak bener. Oke. Keluarga. Belum. Cukup belum. Kesehatan. You tertib nggak dengan kesehatanmu? 5. Banyak teman nggak kamu? Teman banyak. Tapi yang setia. Yang bukan darah daging. Tapi bisa membela kamu dengan nyawa. Itu di situ. Anda bisa ngerti maksud saya? Dari ciri-ciri ini. Ini saya bicara agak sedikit duniawi. Betul nggak? Tapi ciri-ciri ini akan nampak. Karena begini saudara. Kalau saya bersahabat dengan seseorang. Dia tahu saya baik. Kan cium baunya. Saya bisa bilang, aku berani mati untuk kamu. Ngerti ya saudara? Nah kalau sampai seorang punya teman-teman yang rela mati untuk dia. Atau rela berjuang bersama. Pasti orang bener dong ini. Tapi kalau sampai dia nggak punya teman seperti itu, you pasti nggak bener. Paham nggak saudara? Ini semua logis saudaraku, amin. Logis. Kita tuh dihina orang. Kita nggak balas. Anak buah kita bawa peso mau tikam dia. Kita yang bilang, jangan-jangan nggak boleh begitu. Kalau sampai bawahan, pembantu, sopir, bakar rumah, bawa lari anak majikan, belum tentu majikannya salah. Tapi tidak sedikit yang majikannya memang terlalu. Mesti peristiwa yang bakar kantor itu. Udah kesel dibakar tuh kantor. Dia juga kebakar. Memang belum tentu majikan salah. Tapi kalau majikan bener saudara. Sampai si ibu ini ketika dikhianati suami kabur. Pembantunya 2 ikut nangis bersama dia. Ngekos bareng, tidur bareng. Karena majikannya baik. Kalau nggak baik, pembantunya bilang, Tuhan diomongin sama ibu. Ngerti saudara? Si ibu itu suka telepon sayang-sayangan nggak sama orang. Tuh, ini semua fakta yang saya lihat loh. Saya dengar maksud saya. Kalau sampai nggak ada orang setia sama saudara itu pasti orang yang juga kecil kemungkinan orang bener. Saudara tahu nggak kalau orang baik punya sahabat tuh kayak pacar. Nggak ketemu 2-3 minggu kangen. Itu kangennya kangen beneran, bukan kangen. Wah, lama nih kita kangen. Kangen bener. Dan kalau punya teman banyak, kangen-kangenannya banyak. Aduh saudara. Terlindungi. Oke? Tapi jangan karena dia kaya. Ingat ini. Tidak boleh. Harus membangun perusahaan dalam Tuhan. Saudaraku sekalian. Ya. Lalu, ini kita lihat yang ke berikutnya. Meninggikan gereja sebagai gereja Tuhan yang terbaik. Ini saya takut. Ini anak-anak remaja saya sudah mulai fanatik buta. Pokoknya Rehoboth paling bener. Oke bener nak, tapi nggak usah diomongin. Jangan kesannya kita menjolimi gitu, saudara. Menciderai. Tapi ada bedanya Pak, bukan bela diri. Kalau gereja-gereja yang berpolitik, dia punya ancaman. Gereja lain sesat. Gereja ini paling bener, pendeta ini paling kudus. Kalau kamu ke sana, terkutuk kamu. Itu, yang ini kita nggak punya. Artinya, ini memang benar. Di luar ini dilakukan kebenarannya. Kalau pindah, please. Bahkan, bahkan begini. Kalau you diberkati di gereja ini, lalu tergerak, pindah gereja dan memberkati, doa dan restuku menyertai. Tapi dia kaya Pak, berikan perpuluhannya ke dia. Pak, saya mau jadi berkat di gereja itu ya Pak. Bapak jangan keberatan. Oh enggak. Percaya Pak, perpuluhannya masih saya kirim ke Rehoboth. Oh enggak boleh. Di mana you berjemaat, berikan itu di sana. Nanti income Bapak kurang. Ini bukan milik saya. Oke? Nggak usah takut. Dan kita tidak perlu merasa terganggu kalau orang pindah gereja. Tidak perlu terganggu. Semua milik Tuhan. Cuman, you mendingan ikut ke sana dan setialah di sana. Oke? Betul, saudara. Kalau you gak percaya sama saya, ya udah pergi. Nggak apa-apa, doa dan restuku.
kini ku naikkan dengan tulus hati. Saudaraku sekalian, ini baru contoh-contoh dari politik dalam gereja. Politik dalam gereja. Itu belum lagi begini. Habis kebaktian makan malam, makan siang gitu. Aduh. Ada lagi supaya punya namanya gengsi, ya. Lalu kita bikin kegiatan diakonia. Ayo kursus motong rambut yang mau usaha mie atau apa, contoh untuk janda-janda. Oh, enggak salah. Tapi kalau itu produk untuk menarik satu perhatian dan nilai, you nggak tulus menolong orang. Itu yang namanya kayak politik. Wong cilik jadi komoditi politik. Paham maksudnya? Misi. Siang membantu misi. Bukan nggak boleh misi, tapi kalau misi itu hanya untuk prestis, kegiatan. You politik. Politik. Nangkep saudara? Banyak politik. Yatim piatu. Wah dulu saudara, ini betul terjadi saudara. Aduh ini benar terjadi. Jadi gini loh, saya melayani di gereja itu. Dia punya ngasuh anak-anak beberapa orang. Tapi kalau ada orang Jakarta datang ke yatim piatu, anak sekolah minggunya dikumpulkan, suruh ngaku anak yatim piatu kabeh. Jadi semua ngaku anak yatim piatu. Kan dibagi hadiah segala macam. Habis dia dibagi, si tamu pulang, kumpulin dulu. Baru dibagi lagi, entah dikurangnya apanya atau apa. Saya nggak bisa ngerti. Jadi yatim piatu pun jadi komoditi. Lalu kalau ada hamba-hamba Tuhan yang memang udah nggak laku di pelayanan, larinya kalau nggak ke penjara, ke pemulung. Saya bukan tidak setuju, ada yang dipanggil khusus pemulung. Saya angkat tangan, angkat topi, oke. Penjara, oke. Orang miskin, oke. Tapi kalau hanya karena engkau ditolak di mana-mana lalu engkau ke pemulung, engkau tidak buat pemulung berubah. Nah, cari kerjaan. Kita mau punya dana nggak untuk kasih nasi bungkus atau apa? Cuma cari kerjaan. Lu aja mulutnya masih bocor, lu ngapain melayani ke sono-sono? Kenapa sih? Masih ngerti? Sebenarnya berat kalau ngomong yang terakhir ini. Nanti ada orang main di pemulung, ada bilang, tuh itu kata Pak Eras, udah nggak laku di gereja. Bukan. Ada orang yang dipanggil betul-betul ke pemulung, tapi ada orang yang karena memang kurang kerjaan. Dengan bangganya saya dipanggil orang-orang kolong-kolong. Habis you bermasyarakat nggak bisa. You nggak bisa hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik. You nggak punya potensi, you malas. Lalu you punya nilai. Saya main pemulung, cari dana. Ini politik. Jenis-jenis politik begini ada dalam gereja, saudara. Mantap maksudnya? Oke. Tidak menelanjangi siapa-siapa. Supaya semua kita mengerti kebenaran. Tuhan memberkati.